Alhamdulillah, pada malam hari ini tidak terasa pergantian waktu, kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang fadail, tentang keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita masih pada pembahasan tentang fadail al-adhan, fadailul adhan wa tardidihi, keutamaan mengumandangkan azan dan keutamaan menjawab atau mengulangi azan saat kita mendengarkan lantunan azan tersebut. Dan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan 5 diantaranya. Kita sebutkan secara cepat untuk menyegarkan kembali tentang keutamaan dari azan tersebut, yang merupakan satu ibadah yang terbilang ringkas, mudah, akan tetapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang pertama kita sebutkan adalah Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya lau ya'lamun nas ma fin nida wasaffil awal, sekiranya manusia mengetahui keutamaan yang tersembunyi yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada orang yang mengumandangkan azan, wasaffil awal, dan kepada orang yang mendapatkan saf pertama ketika salat berjamaah, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi, dan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keutamaan tersebut, atau tidak ada jalan lain untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk mengumandangkan azan atau mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan saf pertama, kecuali harus berundi sebagaimana undian untuk mendapatkan hadiah umrah, lastahamu alaihi, maka mereka akan berundi meskipun peluangnya sangat sedikit, tetapi yang penting ada peluang untuk kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mengumandangkan azan atau untuk mendapatkan saf pertama, maka orang-orang semuanya akan berbondong-bondong untuk ikut undian tersebut untuk mendapatkan peluang untuk mengumandangkan azan dan mendapatkan saf pertama. Akan tetapi manusia begitulah. Dalam urusan agama kita dibutuhkan kekuatan iman untuk memandang fadail dan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pada amalan-amalan soleh. Beda dengan urusan dunia. Urusan dunia karena balasannya atau materi dunia itu nampak dan dirasakan langsung lewat panca indera kita, dinikmati langsung, jika itu dalam bentuk makanan atau dalam bentuk pakaian atau dalam bentuk uang yang bisa kita gunakan dalam banyak hal, maka manusia akan antri itu kalau dijanjikan dengan janji-janji materi. Akan tetapi dalam urusan agama, siapa yang kuat keimanannya tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik, maka dialah yang akan memborong kebaikan kelak di akhirat saat manusia menerima amalan-amalan solehnya. Maka itu yang pertama, bahwasanya sekiranya tidak ada jalan lain untuk bisa mendapatkan kesempatan azan dan saf pertama kecuali harus diundi, maka manusia akan ikut undian untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Akan tetapi tidak perlu mengundi. Peluang untuk mendapatkan itu sangat mudah, tetapi ternyata tidak begitu diperhatikan oleh kebanyakan manusia. Kemudian yang kedua, al-muadzin atwalu a'naqan yaumal qiyamah, bahwasanya manusia yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat adalah para muadzin, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk memanggil manusia untuk memenuhi panggilan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang paling mulia, yaitu ibadah salat. Maka dia dimuliakan dengan dipanjangkan lehernya nanti pada hari kiamat. Meskipun ada beberapa
tafsiran dari para ulama kita, dan yang terkuat adalah bahwasanya ini adalah kinayah, kalimat kinayah yang bermakna adalah dia adalah termasuk orang-orang yang tinggi kedudukannya, ya, orang yang pemimpin ditinggikan kedudukannya nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, asyaitanu yafirru minal adzan, bahwasanya syaitan itu berlari dari azan. Ketika dikumandangkan azan, maka syaitan akan berlari sejauh-jauhnya, ya, dan disebutkan walahu durat, sampai kentut-kentut. Nah, fa idza qudiya, kalau selesai azan, ada, maka kembali lagi syaitan tersebut, ya, mengganggu orang-orang yang salat sunnah. Kemudian ketika dikumandangkan iqamah, maka berlari lagi sejauh-jauhnya sampai selesai, kemudian kembali lagi memberikan bisikan was-was kepada orang yang salat. Ya, akhirnya ada yang terganggu pikirannya ketika salat, ya, sulit untuk khusyuk dan konsentrasi dalam salatnya, sampai ada yang lupa, ya, rakaatnya, ya, sampai ada yang lupa sudah baca Al-Fatihah atau tidak, sehingga berpengaruh pada nilai salat yang dia kerjakan. Para ulama kita berbeda pendapat mengapa, memberikan penjelasan, ya, mengapa syaitan hanya berlari ketika azan dan iqamah. Ya, kenapa tidak berlari pada saat dibacakan surah Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir dalam salat? Maka di antara alasan para ulama kita adalah karena syaitan tidak ingin menjadi saksi, ya, tidak mau menjadi saksi nanti kepada para muazzin. Dia tidak mau, ya, memberikan persaksian baik kepada para muazzin, karena setiap yang mendengarkan azan, nanti akan kita sebutkan secara khusus, segala sesuatu yang mendengarkan azan dikumandangkan maka akan menjadi saksi kebaikan pada orang yang mengumandangkan azan tersebut pada hari kiamat. Maka syaitan berlari pada saat azan dan iqamah untuk tidak mau menjadi saksi kebaikan bagi para muazzin. Dan begitulah syaitan, ya, musuh, ya. Kalau syaitan saja tidak mau menguntungkan kita, mengapa kita, ya, suka menguntungkan syaitan, ya, dengan mengikuti was-was dan bisikan-bisikannya. Kemudian yang keempat, al-jinn wal ins wa kullu syai'in yashhadu lil muadzinin. Ya, semua yang kita sebutkan tadi, bahwasanya jin dan manusia dan segala sesuatu, baik, ya, benda mati maupun benda hidup, semuanya akan menjadi saksi pada orang yang mengumandangkan azan nanti pada hari kiamat. Akan menjadi saksi atas kebaikannya, atas amal solehnya tersebut nanti pada hari kiamat. Ini masih keutamaan pada orang yang mengumandangkan azan. Ya, nanti ada keutamaan juga pada kita yang mendengarkan, yang menyimak, yang menjawab azan. Namun keutamaan yang mengumandangkan jauh lebih banyak ketimbang dengan keutamaan, ya, orang yang menjawab azan. Ya, maka tentu kita berupaya, ya, untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan yang paling banyak. Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah jin dan manusia mendengarkan kumandang azan atau azan dikumandangkan illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali dia akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat pada sang muadzin tersebut, akan menjadi saksi kebaikan. Sebagaimana kisah Abu Sa'sa Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan kepadanya tentang sabda Nabi SAW, karena dia adalah seorang pengembala yang sangat senang mengembala dan sering, ya, jauh dari masjid, ya, mengembala ke padang yang tandus yang jauh dari perkampungan, jauh dari masjid, yang ketika masuk waktu salat maka Abu Sa'id Al-Khudri
ia mengatakan, mengarahkan untuk tetap mengumandangkan azan sekeras-kerasnya meskipun dia sendirian, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah jin dan manusia dan segala sesuatu mendengarkan azan dikumandangkan kecuali dia akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, bahwasanya an-nabiyyu yad'u lil muadzin bil maghfirah. Ya, di antara keutamaan seorang muadzin adalah telah mendapatkan istighfar, permohonan ampun secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengumandangkan azan, apalagi secara khusus diberikan amanah sebagai seorang muadzin, maka dia telah mendapatkan satu keutamaan besar dalam bentuk telah dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-imamu dhaminun wal muadzin mu'taman. Seorang imam amanahnya, tugasnya sebagai penjamin, ya, kualitas salat berjamaah, wal muadzin mu'taman, dan seorang muadzin amanahnya menjaga amanah waktu, masuknya waktu, khususnya dua waktu, yaitu waktu subuh dan waktu maghrib, karena dua waktu tersebut berkaitan dengan ibadah yang lain, yaitu ibadah puasa. Allahumma arsyidil a'immah. Lalu Rasulullah SAW menambahkan dengan doa, ya Allah, berikan petunjuk, berikan bimbingan kepada para imam, waghfir lil muadzinin, dan berikan ampunan, ampunilah para muadzin, ampunilah para muadzin. Dan ini juga hadis yang dijadikan diantara dalil menunjukkan bahwasanya muadzin, ya, lebih afdal daripada imam oleh sebagian para ulama kita memandang seperti itu. Kemudian yang keenam, ya, tambahan faedah yang baru di antara keutamaan, ya, menjadi seorang muadzin adalah yukfaru lil muadzin mada sautihi. Ya, akan diampuni dosa seorang muadzin sejauh jangkauan lantunan azannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, an Abi Hurairah qal, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu bersabda, al muadzinu yukfaru lahu mada sautihi, bahwasanya seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh, ya, lantunan azannya. Dan ini kurang lebih semakna dengan, karena setiap yang mendengarkan, baik dari makhluk hidup maupun, ya, mau benda, ya, mati ataupun benda yang hidup, ya, semuanya sebenarnya pada hakikatnya mendengar. Benda-benda mati yang kita lihat, gunung, pohon, dan sebagainya, mungkin kita katakan tidak mendengar, ya, tidak menjawab ketika diajak berdialog. Tapi dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beristighfar, ya, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berzikir. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena segala apa yang ada, ya, di langit dan di bumi itu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda hidup dan benda mati semuanya akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Dan termasuk lil muadzinin, di antara keutamaannya adalah semakin jauh jangkauan suara azannya, semakin banyak, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beristighfar atasnya. Semakin banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi baginya. Maka ini satu keutamaan yang luar biasa. Maka mengapa selain manfaat, ya, perlu diberikan pembesar pengeras suara, dan di zaman dahulu sebelum ada, ya, teknologi pengeras suara harus azan di tempat yang tinggi. Selain hikmahnya adalah untuk agar semakin luas, semakin jauh jangkauannya, banyak yang mendengarkan untuk hadir salat berjamaah. Di antara hikmah yang lainnya adalah semakin banyak yang menjadi saksi bagi para muadzin nanti pada hari kiamat.
wa yastaghfiru lahu kullu ratabin wa yabisin, dan beristighfar kepadanya ya segala ya makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik tumbuh-tumbuhan yang kering atau tumbuh-tumbuhan yang basah, semuanya beristighfar kepada para muadzin. Akhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang ketujuh, ikhwani fid din, adalah thawabu man adzana. Ini secara khusus ia disebutkan ya dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ahli hadis ya tentang seseorang yang istiqamah ya menjaga amanah atau profesi menjadi seorang muadzin. Di mana an Ibnu Umar, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW qala man adzana 12 sana, ya siapa yang bisa istiqamah untuk mengumandangkan azan ya selama 12 tahun, 12 sana, ya 12 tahun, wajabat lahul jannah, telah wajib baginya syurga. Nah, istiqamah yang menjaga waktu ya selama 12 tahun, wajabat lahul jannah. Ya, seperti itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika dijiwai itu pekerjaan, ya dijiwai itu amanah, ya bahwasanya ini adalah amanah yang mulia, tugas yang mulia. Wajabat lahul jannah, Rasulullah sallam menjaminnya syurga. Wa kutiba lahu bitadhinihi fi kulli yaumin 60 hasanah, dan dicatatkan baginya pahala azannya setiap hari 10 kebaikan, ya 60 hasanah, 60 kebaikan. Wa li kulli iqamatin 30 hasanah, dan di setiap iqamat yang dia kumandangkan 30 kebaikan. Dan ini juga dalil menunjukkan bahwasanya pahala azan lebih besar daripada pahala iqamah. Makanya juga kalau yang azan, usahakan dia lagi yang iqamah. Ya, rugi kalau dia dapat pahala azan kemudian diambil orang lain pahala iqamahnya, kecuali tentunya ada uzur. Ya, kecuali ada uzur. Maka memang disunnahkan yang azan itu yang iqamah. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Maka ini satu garansi jaminan yang luar biasa. Ya, satu garansi jaminan yang luar biasa. Sekiranya mungkin janji dunia, siapa yang bisa istiqamah ya 12 tahun jadi muadzin, ya akan dinikahkan dengan ini. Nah, ya, mungkin dia bisa bersabar. Nah, istiqamah 12 tahun. Nah, tetapi ini bukan itu, ya. Ya, tidak ada lagi cita-cita yang lebih tinggi daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada lagi jaminan, ya, janji kebaikan yang melebihi keutamaan surga. Ya, apalagi di atasnya. Nah, dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Ahibati fiddin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedelapan, masih untuk muadzin lagi. Nanti yang terakhir, ujung-ujungnya baru untuk yang mendengarkan. Nah, untuk yang menjawab azan. Masih untuk yang azan. Nah, lil muadzin ajrun man shalla ma'ahu. Untuk seorang yang muadzin mendapatkan pahala orang-orang yang salat di belakangnya, yang datang karena mendengarkan lantunan azan yang dikumandangkan oleh orang yang azan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muadzinu yukfaru lahu mada sautihi. Ya, diulangi lagi, bahwasanya seorang muadzin akan diampuni sejauh lantunan azannya terdengar. Wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu, dan pahalanya seperti pahala orang-orang yang salat bersamanya. Maka ini luar biasa keutamaan orang yang mengumandangkan azan, kemudian orang-orang datang ke masjid karena mendengarkan azan yang dia kumandangkan. Karena memang dalam kaidah disebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Ya, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, siapa yang menjadi sebab
seseorang mendatangi kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Iya, maka dia mendapatkan kebaikan seperti kebaikan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ya, maka ini luar biasa. Apatah lagi kalau orang sementara tertidur, kemudian dia mengumandangkan azan lalu dia terbangun. Iya, jelas-jelas dia adalah sebab seseorang untuk teringat dan terjaga untuk mengingat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Patut untuk selalu hidupkan, diingat di dalam hati untuk menjadi semangat, terkhusus orang-orang yang diberikan amanah untuk amanah menjadi seorang muadzin. Nah, kemudian disebutkan keutamaan bagi orang yang menjawab azan. Pertama, keutamaan doa, membaca doa ketika mendengarkan azan. Ini yang pertama disebutkan. Kita sebutkan terlebih dahulu. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida. Siapa yang membaca doa ketika mendengarkan azan atau selesai menjawab azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya Allah, pemilik hadhihi ad-da'wati at-tammah, pemilik dakwah. Dakwah artinya panggilan, ajakan, at-tammah yang sempurna. Panggilan yang sempurna itu panggilan azan. Karena di dalamnya terdapat begitu banyak kalimat-kalimat mulia. Dimulai dengan takbir. Kemudian ada 2 kalimat syahadat yang merupakan rukun pertama dari rukun Islam. Kemudian panggilan untuk ibadah yang paling mulia. Setelah ibadah yang merupakan rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan salat dan seterusnya. Semuanya adalah kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat-kalimat yang paling mulia. Membaca doa tersebut tentunya dengan merenungi, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya Allah, Rabb, pemilik panggilan yang sempurna ini, was-salatil qa'imah, dan pemilik salat yang didirikan. Dan di antara makna al-qa'imah, salat yang tetap paten akan menjadi kewajiban sampai terjadinya hari kiamat. Kewajiban yang akan terus menjadi kewajiban yang tegak sampai pada hari kiamat. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Maka ada 3 doa yang kita tujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita telah menjawab azan atau telah mengumandangkan azan. Pertama, kita doakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Nah, dan al-wasilah adalah manzilatun fil jannah la yanbaghi li ahadin ghairahu. Adalah satu kedudukan, satu kedudukan di surga nanti yang tidak layak diberikan kecuali kepada seseorang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan itu. Rasulullah SAW meminta untuk didoakan untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Kedudukan khusus yang hanya satu yang dipersiapkan untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah meminta kepada seluruh umatnya untuk mendoakan agar beliau mendapatkan itu. Dan memang beliaulah yang berhak mendapatkannya. Wal fadilah adalah kedudukan yang lebih tinggi dari semua kedudukan umat manusia. Dan juga beliau adalah orang yang paling berhak untuk itu. Tetapi beliau sebagai bentuk ketawaduan tetap meminta kepada seluruh umatnya untuk mendoakan beliau untuk mendapatkan 2 keutamaan tersebut. Dan keutamaan yang ketiga, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan bangkitkanlah beliau di atas satu kedudukan yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang
engkau telah janjikan untuknya. Nah, dan kata para ulama kita ini, kedudukan yang mulia ini, kedudukan yang mahmud, adalah satu kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya semua makhluk memuji beliau. Kapan itu? Itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, yaitu pada satu momen yang paling menegangkan, yaitu di padang mahsyar, ketika semua umat manusia dari yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, yang semuanya menanti di saat manusia dalam kondisi ketakutan, keringatan sesuai dengan kadar dosanya, di saat matahari didekatkan dengan kepala. Maka manusia datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, dan datang kepada beberapa nabi. Ternyata semuanya tidak siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun merasa khawatir. Para rasul yang mulia pun mengkhawatirkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian manusia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah syafaat yang merupakan kekhususan yang hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan asy-syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Di saat semua manusia sampai kepada para nabi dan rasul sekalipun tidak ada yang berani mengangkat kepala menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan kepadanya, is'al tu'ta, mintalah engkau akan diberikan, washfa' tusyaffa', dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Maka beliau pun meminta untuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dilakukan pengadilan kepada umat manusia, agar mereka tidak dalam kondisi ketakutan. Dan itulah yang kita doakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar diberikan nanti hal tersebut. Dan ternyata semua hal tersebut adalah hal yang memang telah dijanjikan dan merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tetap meminta kepada kita untuk kita mendoakan beliau, dan ternyata di balik doa kita kepada beliau, beliau juga memberikan garansi jaminan yang luar biasa. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang setia mendengarkan azan, selalu membaca doa tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan garansi, memberikan jaminan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajibat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Bagaimana bentuk syafaat? Tergantung kondisi, berbeda-beda kondisi setiap orang beriman. Ada yang diberikan syafaat dalam bentuk diringankan siksanya, mestinya mendapatkan siksa yang berat, kemudian diringankan. Ada yang mendapat syafaat dalam bentuk diampuni dosanya dan dimasukkan secara langsung ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa disiksa terlebih dahulu. Ada yang diberikan syafaat dalam bentuk yang lainnya, diringankan siksanya dan seterusnya. Nasallallahu syafaat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bergembira dengan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Dan di antara upaya kita untuk meraih dan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat adalah lewat memperhatikan azan dan membaca doa untuk beliau setelah azan dikumandangkan. Kemudian hal yang lain yang dianjurkan sehingga seseorang bisa mendapatkan keutamaan berkaitannya dengan azan, khususnya ketika telah selesai menjawab azan, adalah membaca sebagaimana sabda Nabi SAW, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang membaca setelah mendengarkan muadzin
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku. Wa bi Muhammadin rasula, dan aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku. Wa bil islami dinan, dan aku ridha menjadikan Islam sebagai agamaku. Ghufira lahu dzambuhu, maka ia akan diampuni dosanya. Itu keutamaan. Ini peluang-peluang yang bisa kita dapatkan orang-orang yang mendengarkan azan dikumandangkan. Dan yang terakhir kita sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaitannya dengan azan, bahwasanya seseorang ketika mendengarkan azan dikumandangkan, maka hendaknya menghentikan segala aktivitas duniawi. Hendaknya dia fokus menjawab azan tersebut, fokus untuk menjawab azan tersebut. Bahkan ketika kita masuk ke masjid dan sementara azan dikumandangkan, maka hendaknya salat sunnah, mungkin tahiyatul masjid, kita tunda dulu dan kita fokus untuk mendengarkan azan dikumandangkan sampai selesai. Bahkan secara khusus di hari Jumat sekalipun, jika kita datang terlambat dan azan sementara dikumandangkan, kata para ulama kita boleh untuk segera sholat sunnah. Kenapa? Karena di situ dikecualikan karena kita hendak mendengarkan khutbah Jumat yang merupakan kewajiban, maka kita mendahulukan untuk mendengarkan sesuatu yang wajib secara sempurna, meskipun kita terlewatkan satu keutamaan menjawab azan secara lengkap mungkin. Maka pada hari Jumat dikhususkan. Adapun salat sunnah yang lainnya, ketika kita baru masuk masjid dan azan dikumandangkan, maka hendaknya kita singgah atau menunggu sampai selesai azan dikumandangkan. Dan dalam menjawab azan, hendaknya dijawab dengan min qalbi, dari hati. Karena ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan di kesimpulan dari hadis itu yang menganjurkan untuk kita menjawab azan sesuai dengan apa yang dilafadzkan oleh muadzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Dan beliau tutup dengan min qalbihi, dijawab dari hati. Maka siapa yang menjawab azan dengan dari hatinya, maka itulah yang akan mendapatkan sederet keutamaan-keutamaan yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan sebagai keutamaan dalam menjawab azan. Itulah yang sempat kita sampaikan pada malam hari ini, yang intinya menjadi kesimpulan bahwasanya azan adalah satu ibadah yang perlu untuk kita memberikan perhatian kepadanya. Sekiranya tidak disebutkan kecuali hanya satu poin keutamaan, maka bagi orang yang beriman itu sudah cukup menjadi motivasi untuk memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Apatah lagi ketika Nabi SAW menyebutkan begitu banyak keutamaannya, baik mengumandangkan azan maupun menjawab azan, maka jangan lagi terlewatkan kesempatan-kesempatan tersebut hanya karena pembicaraan-pembicaraan dunia yang mungkin tidak memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Segala yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang keliru itu dari kelemahan kami secara pribadi, maka mohon diluruskan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan dan keliruan tersebut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.